Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Dipa dengan NIM 1930201182. Saya dari kelas PGMI 05 angkatan 2019, semester 5 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, pada mata kuliah pendalaman PKN MI, dosen pengampu Bapak Amir Hamzah MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menaati peraturan dan hukum dalam pembelajaran PKN MI atau SD. Dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendalaman PKN MI. Mau tahu bagaimana penjelasan materinya? Yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Hai, assalamualaikum adik-adik semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah ada yang tahu belum hari ini kita akan belajar materi apa? Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang menaati peraturan dan hukum dalam pembelajaran PKN. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan adik-adik semua siapkan terlebih dahulu seperti pena, buku, serta alat tulis lainnya yang kalian perlukan. Baiklah, yuk langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama yaitu A. Pengertian menaati peraturan dan hukum. Nah, peraturan adalah tata tertib yang merupakan sesuatu hal yang telah disepakati yang di dalamnya ada sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi, menaati peraturan artinya kita patuh dan taat dalam menjalankan setiap peraturan yang ada, serta kita bersedia menerima segala macam hukuman apabila terjadi pelanggaran. Sedangkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Selanjutnya, hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama yaitu hukum berdasarkan bentuknya. Nah, contohnya seperti hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua yaitu hukum berdasarkan wilayah. Nah, hukum berdasarkan wilayah ini berlakunya seperti hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hukum berdasarkan fungsinya. Contohnya seperti hukum material dan hukum formal. Yang keempat yaitu hukum berdasarkan waktunya, seperti ius constitutum dan ius constituendem, lex naturalis atau hukum alam. Dan yang kelima yaitu hukum berdasarkan isinya, contohnya seperti hukum publik, hukum antar waktu, dan hukum privat. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu hukum berdasarkan pribadi, contohnya seperti hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Yang ketujuh yaitu hukum berdasarkan wujudnya, contohnya seperti hukum objektif dan hukum subjektif. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu hukum berdasarkan sifatnya. Contohnya seperti hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.
Selanjutnya, beberapa fungsi hukum yang perlu kalian pelajari lebih mendalam lagi. Di antaranya yang pertama yaitu untuk melindungi kepentingan kita bersama. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga untuk menjaga hubungan manusia. Yang keempat yaitu untuk menyelesaikan pertikaian. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu untuk menciptakan ketertiban. Selanjutnya, jenis-jenis hukum. Nah, jenis-jenis hukum ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum publik. Nah, hukum publik ini atau hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua yaitu hukum privat atau hukum perdata. Nah, hukum privat atau hukum perdata ini adalah hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Selanjutnya, sikap dan perilaku positif di dalam pembelajaran PKNMI atau SD. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku positif demokratis. Nah, maksudnya yaitu di dalam pembelajaran demokratis, pembuatan keputusan atau sikap dan perilaku dilakukan melalui proses dialogis, argumentasi, negosiasi, di mana siswa memiliki partisipasi dan hak-hak yang sama. Nah, pembelajaran demokratis ini merupakan proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Maksudnya yaitu misalnya memberikan penghargaan terhadap kemampuan siswa, menjunjung keadilan dan menerapkan persamaan kesempatan, dan juga memperhatikan keragaman siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap dan perilaku cinta lingkungan. Nah, sikap yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali hutan yang gundul atau juga bisa disebut dengan reboisasi, dan juga mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan sabun, deterjen, pemanfaatan zat pewarna alami, dan juga melakukan tebang pilih. Nah, akibatnya jika kita tidak melestarikan lingkungan adalah dapat terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.